Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu tentang jabatan fungsional penilai pemerintah ahli pertama. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama Faras Haryo Wicaksono, NDH 35, saya berdinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon izin Bapak, saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama yaitu ada tugas jabatan fungsional penilai pemerintah yang berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Bab 4 Bagian ke-1 Pasal 6. Tugas jabatan fungsional penilai pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan di bidang penilaian yang meliputi properti bisnis dan atau sumber daya alam. Adapun uraian tugasnya berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Bab 4 Bagian ketiga Pasal 8 Angka 1 huruf A. Tugas dari penilai pemerintah ahli pertama yaitu meliputi 22 tugas yang dimana terdiri dari berbagai macam, yaitu salah satunya seperti mengidentifikasi, melakukan survei lapangan, melakukan verifikasi data, melakukan kegiatan kendali mutu laporan, menyusun laporan, serta melakukan analisis terpisah. Yang dimana secara garis besar, penilaian yang dilaksanakan masih tergolong dalam penilaian properti kategori 1 ataupun penilaian kategori A. Dari tugas-tugas tersebut, saya mengangkat 5 isu berdasarkan tupoksi, yaitu yang pertama ada ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data objek penilaian, yang kedua keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM penilai, yang ketiga belum optimalnya penerapan standar penilai Indonesia, yang keempat keterbatasan akses terhadap data pasar yang relevan, dan yang kelima kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses penilaian. Di sini saya mengangkat 5 isu tersebut dengan tapisan isu dengan APKL. APKL itu sendiri adalah merupakan suatu metode untuk menetapkan prioritas isu masalah dengan kriteria aktual, problematik, halayakan, dan layak. Yang dimana isu pertama saya itu sendiri adalah ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data objek penilaian, yang dimana saya beri nilai total 19. Lalu yang kedua ada keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM penilai, yang saya beri nilai total 15. Dan yang ketiga ada belum optimalnya penerapan standar penilaian Indonesia, yang saya beri nilai total 12. Lalu keempat ada keterbatasan akses terhadap data pasar yang relevan, saya beri nilai total 16. Dan yang kelima, ada kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses penilaian, yang saya beri nilai 18. Dari kelima isu ini, saya perkecil lagi menjadi 3 isu sesuai dengan rankingnya, yaitu yang ranking 1 dan 2 dan serta 3. Dari 3 isu tersebut, saya analisis kembali dengan USG, yaitu USG sendiri adalah urgensi, seriousness, dan growth. Di isu pertama, yaitu ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data objek penilaian, saya beri nilai total 14. Lalu di kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses penilaian, saya beri nilai total 13. Dan yang ketiga, keterbatasan akses terhadap data pasar yang relevan, saya beri nilai total 9. Selanjutnya, saya analisis masalah dengan fishbone diagram. Fishbone diagram itu sendiri adalah alat visual untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan menganalisis akar penyebab potensial dari suatu masalah atau efek spesifik. Yang dimana di sini terdiri dari 4, yaitu man, material, method, dan mesin. Dari man itu sendiri, itu disebabkan oleh kompetensi dan ketelitian SDM dalam pengelolaan data masih terbatas. Lalu dari bagian metode, SOP dan standar data penilaian belum jelas dan baku. Lalu ada di bagian material, data objek penilaian tidak lengkap dan tidak mutakhir. Dan di bagian mesin, sistem pengelolaan data belum terintegrasi dan masih manual. Lalu dari keempat hal tersebut menjadi isunya, yaitu ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data objek penilaian. Adapun alternatif pemecahan masalah,
yaitu masalah utamanya yaitu ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data objek penilaian. Akar masalah yang pertama yaitu kompetensi dan ketelitian SDM masih terbatas. Adapun alternatif pemecahan masalahnya, pelaksanaan pelatihan singkat dan penyusunan panduan teknis pengelolaan data objek penilaian bagi pegawai terkait. Lalu akar masalah yang kedua, SOP dan standar data belum baku. Adapun alternatif pemecahan masalahnya adalah penyusunan dan penerapan SOP pendataan serta standar format data objek penilaian yang seragam. Akar masalah yang ketiga, data tidak lengkap dan tidak mutakhir. Alternatif pemecahan masalahnya adalah melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala melalui inventarisasi dan verifikasi lapangan. Akar masalah yang keempat, sistem belum terintegrasi dan masih manual. Adapun alternatif pemecahan masalahnya adalah pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi sederhana untuk pengelolaan data penilaian secara terintegrasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.